program MBG telah berdampak terhadap kehadiran siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farhalaila Wahyono dengan NIM 25170200037 dari Prodi Gizi. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai maraknya kasus keracunan MBG yang terjadi di Indonesia. Berbagai dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat penerima MBG, contohnya di Kota Bogor dan juga Aceh, berdasarkan informasi yang dilaporkan dalam berita laman resmi Indonesia, kata Ike Tanziha, Dewan Pakar Bidang Gizi di SDS Barunawati 2, Slipi, Jakarta Barat, Senin 14 Juli 2025, mengatakan bahwa hasil pemantauan selama 15 minggu pelaksanaan program di Kota Bogor menunjukkan adanya peningkatan rata-rata IMT menurut umur. Hal serupa juga terjadi di Aceh, di mana status gizi siswa sekolah dasar penerima program MBG menunjukkan perbaikan ke arah status gizi yang lebih baik. Kemudian, berdasarkan informasi yang dilaporkan juga dalam berita Metro TV, para pelajar di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, jadi lebih semangat datang ke sekolah dikarenakan adanya MBG yang enak. Dan para guru juga yang biasanya harus menjemput para murid ke rumahnya, jadi tidak perlu menjemput para murid dikarenakan adanya MBG tersebut. Semenjak adanya MBG, antusiasme para murid datang ke sekolah sangat tinggi dan dampaknya membuat para murid jadi semangat belajar. Menolak makanan bergizi gratis. Makan bergizi gratis yang diduga basi. Anak-anak korban dugaan keracunan makan bergizi gratis MBG. Selain memberikan dampak positif, hal ini juga menyebabkan dampak negatif berupa maraknya kasus keracunan makanan bergizi. Banyak dilaporkan di berbagai daerah, salah satunya terjadi di Kecamatan Cipokor, Bandung Barat, sebanyak 364 siswa TK sampai SD, tepatnya di SDN Cikadongdong, Sikaparna, Kabupaten Tasikmalaya, diduga keracunan MBG. Para murid lebih memilih makan lebih awal walaupun belum merasa lapar. Hal ini dikarenakan makanan masih fresh. Keracunan makanan dapat dipicu oleh banyak hal, termasuk suhu makanan maupun suhu penyimpanan pada suhu ruang. Dr. Tan dalam CNN Indonesia mengatakan bahwa suhu kritis itu antara 5 sampai 60 derajat Celcius. Kemudian, menurut De Silvestri dalam jurnal Frontiers in Microbiology tahun 2018 membuktikan bahwa banyak bakteri patogen dapat bertumbuh pada rentang suhu rendah sampai menengah, sehingga menjaga makanan di bawah suhu minimum dapat memperlambat atau menghentikan pertumbuhan bakteri patogen tersebut. Menurut saya, lebih baik membuat dapur bergizi di sekolah, seperti yang dilakukan oleh SD Muhammadiyah Solo, yang membuat kantin sehat. Mereka menolak MBG pemerintah dikarenakan kantin sehat telah berjalan 10 tahun, dan cara ini efektif untuk menjaga suhu makanan agar makanan tetap fresh, supaya memperlambat pertumbuhan bakteri, patogen, dan menjaga mutu pangan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa keracunan makanan tidak hanya terjadi akibat kontaminasi bakteri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pengolahan suhu makanan yang tidak tepat. Kasus-kasus keracunan yang marak di berbagai daerah, termasuk insiden yang menimpa ratusan siswa di Cipokor, Tasikmalaya, menunjukkan bahwa makanan
yang disimpan atau dikonsumsi pada suhu kritis 5 hingga 60 derajat Celcius sangat rentan menjadi media pertumbuhan bakteri patogen. Bakteri dapat tumbuh pada suhu rendah hingga menengah, sehingga pengendalian suhu menjadi aspek penting dalam mencegah pertumbuhan mikroba penyebab keracunan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.